level yang kita harus tiru gitu kan. Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal loh. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai. Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalankan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua, sebentar, maksudnya yang kedua, ini kan saya jawab dua. Nah, di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama, saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu, sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun terima.